Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Nurul Aida, nomor absen 13 dari kelas 12 OTKP 2, ingin menjelaskan tentang sistem penyimpanan dokumen kepegawaian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. A few moments later. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan dokumen kepegawaian. Pengertian sistem penyimpanan dokumen. Sistem penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian, baik dokumen fisik maupun image dokumen atau digital dalam media yang telah ditentukan. Nah, di sini ada contoh dari sistem nomor dan contohnya seperti berikut. Sistem nomor atau numerical filing system adalah sistem penyimpanan dokumen atau arsip yang dikelompokkan berdasarkan kode nomor tertentu yang telah disusun dan ditentukan terlebih dahulu. Yang pertama, sistem Dewey, yaitu metode dari depan ke belakang atau kiri ke kanan. Dan yang kedua, yaitu sistem digit, dari belakang ke depan atau dari kanan ke kiri. Contoh soal pertama, contoh Dewey 100. Laci 100, quitnya 100, dan foldernya 100. Kedua, contoh Dewey 234. Di laci 200, quit 230, dan folder 234. Selanjutnya, contoh digit 2345, yaitu berada di laci 40 sampai dengan 49, quit 45, folder 40, strip 3, dan surat ketiga. Yang kedua, digit 6254, laci 50 sampai 59, guide 54, folder 50, strip 2, surat ketujuh. Setelah kita mengetahui sistem penyimpanan dokumen kepegawaian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi administrasi kepegawaian, yaitu pengelolaan administrasi kepegawaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian proses untuk menemukan nilai, layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna, pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu proyek, program, atau proses yang berkaitan dengan spesifikasi persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Menilai apakah semua program sudah terlaksana sesuai dengan saran atau target yang telah ditentukan. Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan administrasi kepegawaian. Memberi masukan pengembangan model pengelolaan administrasi kepegawaian untuk kedepannya. Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian. Menentukan pemberian penghargaan dan imbalan yang adil. Nah, setelah kita mengetahui apa saja tujuan dari evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian, kita akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Fungsi evaluasi: memberikan informasi yang valid mengenai kinerja pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Memberi rekomendasi terhadap suatu kebijakan yang akan diambil. Memberikan jawaban terhadap berbagai kritikan yang muncul karena tersedia bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode-metode evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Metode evaluasi. Metode survei adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner atau pertanyaan. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan wawancara. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan mendapatkan tanggapan. Observasi adalah suatu tindakan atau proses pengamatan sesuatu atau seseorang dengan cermat.
Dan rekam data adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui suatu kegiatan permasalahan atau yang lainnya berdasarkan data yang tersedia. Setelah kita mengetahui apa saja metode-metodenya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dalam melaksanakan evaluasi. Proses melaksanakan evaluasi. Pertama, menentukan latar belakang. Kedua, menentukan tujuan evaluasi. Ketiga, merumuskan masalah evaluasi. Keempat, menentukan jenis data yang dikumpulkan. 5. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. 6. Menentukan model evaluasi. 7. Menentukan alat evaluasi. 8. Merencanakan personal evaluasi. 9. Merencanakan anggaran. 10. Merencanakan jadwal kegiatan. 11. Melaksanakan kegiatan. Dan terakhir, membuat laporan. Teman-teman, setelah kita mengetahui prosesnya, selanjutnya yaitu ada model-model dari proses pelaksanaan evaluasi. Metode evaluasi. 1. Goal Oriented Evaluation atau model Taylor. 2. CIPP Konteks, Input, Proses, Produk, Model atau model Stoffleben. Terakhir, Goal Free Evaluation. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis pengelolaan. Analisis pengelolaan administrasi kepegawaian. 1. Kekuatan strength adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. 2. Kelemahan weakness adalah keterbatasan atau kekurangan yang dapat menghambat kinerja organisasi. 3. Peluang atau opportunity adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. 4. Ancaman threat adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.